Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Labmania. Nah, kali ini bersama saya Gina Kumalasari sebagai Laboratory Journey Partner Labmania Indonesia akan membahas tentang salah satu bahan kimia yang sedang banyak dibahas di penjuru dunia. Kemarin, tanggal 4 Agustus 2020, terjadi peristiwa yang mengagetkan dunia, yakni adanya peledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon. Nah, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengatakan bahwa ada 2.750 ton pupuk amonium nitrat yang disimpan di gudang telah meledak dan memicu bencana tersebut. Nah, tentunya kita sebagai orang kimia dan orang laboratorium yang sering menggunakan bahan kimia, termasuk amonium nitrat, tentunya kita perlu lebih mengenal apa sih sebenarnya amonium nitrat itu, kemudian apa bahayanya. Langsung saja kita berkenalan dengan amonium nitrat lebih dalam bersama Labmania Indonesia. Nah, pertama kali kita harus mengenal terlebih dahulu bentuk molekul dari amonium nitrat. Nah, bentuk molekul dari amonium nitrat adalah NH4NO3, di mana tersusun dari amonium dan nitrat. Nah, sedangkan untuk nama dagangnya sendiri atau biasa dikenal sebagai nama yang memang dikenal di masyarakat pada umumnya. Jadi, nama selain amonium nitrat itu ada apa aja sih? Ammonium salpeter, kemudian dikenal sebagai nitric acid juga, ammonium salt, nitram, Norway salpeter, ammonium troxonitrogen, hercotriose, dan varioform 1. Jadi ini adalah nama dagang amonium nitrat di seluruh dunia. Jadi bisa disebut ammonium salpeter, ada yang nyebut nitric acid, dan yang lainnya gitu. Padahal di dalamnya isinya amonium nitrat gitu. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya penggunaan amonium nitrat itu? Pertama adalah amonium nitrat ini digunakan untuk pupuk, sama halnya kayak yang ada di Lebanon. Jadi di Lebanon itu bentuknya pupuk amonium nitrat, gitu ya. Jadi si amonium nitrat ini memang digunakan untuk pupuk. Yang kedua, amonium nitrat juga digunakan untuk bahan peledak, gitu. Dia juga termasuk bahan peledak juga ya, jadi bahaya juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu piroteknik. Apa sih sebenarnya piroteknik ini? Piroteknik merupakan pengetahuan atau teknik pembuatan kembang api dan petasan. Jadi sebenarnya masih berhubungan dengan nomor 2. Jadi si amonium nitrat ini digunakan untuk pembuatan kembang api dan petasan. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri ya gimana bahayanya amonium nitrat itu gitu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu herbisidium dan insektisidium. Herbisidium itu apa sih? Herbisidium itu merupakan senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil. Gitu. Jadi kayak semacam kayak hama gitu ya, penghilang hama gitu ya. Cuma memang di sini untuk dunia pertanian juga digunakan ternyata amonium nitrat juga. Nah, kemudian insektisidium mungkin teman-teman udah bisa kebayang ya, ini juga masih dalam faktor pertanian. Insektisidium ini berasal dari kata insektisida gitu ya. Jadi intinya adalah amonium nitrat ini dipakai untuk membunuh serangga. Jadi kalau sampai membunuh serangga pasti udah kebayang dong betapa beracunnya amonium nitrat ini gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang kelima yaitu dalam dunia medis. Dalam dunia medis sendiri itu dijadikan sebagai ekspektoran dan urinary acidifier. Nah, apa itu ekspektoran? Ekspektoran itu merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan. Jadi amonium nitrat ini selain tadi yang serem-serem gitu ya, ternyata bisa digunakan juga dalam dunia medis untuk obat. Cuma memang di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah pastinya konsentrasinya pasti berbeda-beda gitu. Nah, kemudian untuk urinary acidifier itu semacam pengasaman urin dalam dunia medis seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah amonium nitrat ini digunakan untuk campuran korek api dan kembang api. Tadi masih ada hubungannya dengan piroteknik ya. Jadi selain untuk kembang api dan petasan,
amonium nitrat juga merupakan bahan campuran untuk pembuatan korek api. Jadi teman-teman, dari penggunaannya di sini sudah terbayang ya, apa sih sebenarnya bahaya dari amonium nitrat itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung cek apa sih sebenarnya bahaya dari amonium nitrat. Oke, sesuai regulation isi nomor 1272 tahun 2008 on classification, labeling, dan packaging of substance and mixture. Jadi ini adalah peraturan untuk labeling dan packaging untuk beberapa bahan kimia. Yang pertama adalah bahwa amonium nitrat ini ternyata dia oxidizing agent. Jadi dia itu sebenarnya oksidator. Artinya apa? Dapat mengintensifkan api dan sebagai pengoksidasi. Artinya dia itu bisa menimbulkan api. Dia nggak boleh dekat-dekat sama bahan kimia yang mudah terbakar misalnya, atau dia tidak bisa dekat dengan api seperti itu. Lalu yang kedua, sesuai dengan regulasi nomor 1272 tahun 2008, ternyata amonium nitrat juga mempunyai bahaya, yaitu iritan. Kalau misalnya teman-teman dari katanya sendiri, iritan itu berarti menyebabkan iritasi, bukan hanya mata. Mungkin kalau misalkan kena kulit, dia juga akan menyebabkan iritasi. Jadi harus hati-hati ya. Jadi inilah bahaya dari amonium nitrat itu sendiri. Tadi kan sepertinya sudah kebayang juga teman-teman ya, semenjak dari pas kita tahu penggunaannya saja sudah terbayang gimana bahayanya amonium nitrat itu. Gitu. Nah, kemudian terdapat bahaya khusus dari bahan amonium nitrat itu sendiri. Pertama, dia itu tidak mudah terbakar, teman-teman. Jadi, dia kalau misalnya memang sendiri, amonium nitratnya sendiri itu tidak mudah terbakar. Jadi, kalau dia memang dipisahkan dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya, itu tidak mudah terbakar. Yang kedua, memiliki efek penyulut api akibat pelepasan oksigen. Tapi, selain tadi, dia tidak mudah terbakar, tapi dia itu mempunyai efek penyulut api. Artinya, dia tuh bisa memancing adanya api karena adanya pelepasan oksigen. Jadi, sebenarnya amonium nitrat ini akan berbahaya jika dipicu oleh beberapa hal atau beberapa bahan tertentu gitu ya. Yang ketiga, hasil penguraian yang dapat meledak mungkin terjadi pada pemanasan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya amonium nitrat ini terkena pemanasan, dia akan terurai, di mana hasil penguraian itu dapat menyebabkan peledakan. Gitu. Mungkin ini juga ya yang menyebabkan pabrik yang ada di Lebanon itu bisa meledak seperti itu. Tapi kan untuk sampai sekarang belum diketahui ya kenapa gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, api ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya. Jadi kalau misalnya dia terbakar gitu, atau misalnya meledak, nah api ambien maksudnya di udara itu dia akan melepaskan uap yang sangat berbahaya. Jadi dari habis peledakan itu, uap yang keluar itu sangat berbahaya untuk kita gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, kebakaran dapat menyebabkan berevolusi nitrogen oxide, gas nitros, amonia. Jadi, kalau misalnya terjadi kebakaran pada amonium nitrat, maksudnya disebabkan oleh amonium nitrat, itu dia akan menyebabkan muncul bahan kimia baru. Bukan bahan kimianya bukan dalam bentuk padatan ya, jadi dia akan membentuk suatu gas gitu. Salah satunya adalah gas nitros. Tadi seperti nomor 4 ya, jadi dia akan menghasilkan gas-gas atau uap yang memang sangat berbahaya untuk dihirup manusia gitu. Nah, selanjutnya masih dengan identifikasi bahaya, tapi di sini kita akan bahas identifikasi bahaya jika terkena tubuh kita gitu ya. Yang pertama, jika kontak dengan mata. Kalau misalnya amonium nitrat ini terkena mata kita, maka dia akan menyebabkan iritasi. Salah satu gejalanya atau yang muncul adalah mata kita nanti akan memerah dan sangat perih gitu ya. Itu jika terkena mata. Kemudian jika tertelan, ini jangan sampai ya teman-teman, karena amonium nitrat maksudnya kita harus telan gitu ya. Tapi jika tertelan, itu nanti efeknya adalah teman-teman bakal merasakan pusing, sakit perut, muntah, diare yang berdarah, lemah, kejang, kolaps, dan iritasi gastrointestinal atau iritasi pada bagian saluran pencernaan. Kemudian, jika amonium nitrat ini terhirup, apa yang akan terjadi?
yaitu menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, dan napas yang pendek. Kemudian yang terakhir, jika kontak dengan kulit, itu akan menyebabkan iritasi dengan gejala kulit merah, gatal, dan terasa perih. Nah, dari sini, dari yang kita ketahui dari semua identifikasi bahaya jika terkena tubuh kita, makanya jika kita menggunakan amonium nitrat, tentunya kita harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat, seperti penggunaan kacamata, kemudian jas laboratorium atau baju yang aman gitu, kemudian menggunakan sarung tangan, dan salah satunya adalah menggunakan masker, atau misalnya jika ventilasinya kurang bagus, teman-teman bisa menggunakan respirator. Makanya di sini sangat penting untuk teman-teman yang sering menggunakan amonium nitrat untuk memperhatikan alat pelindung diri yang digunakan sebelum berhubungan ya dengan amonium nitrat gitu. Nah, selanjutnya tindakan pertolongan pertama atau P3K. Tadi kan kita sudah mengetahui jika terhirup akan seperti apa, akan menyebabkan iritasi. Dan sekarang kita akan belajar gimana caranya kalau misalnya kejadian yang ada pada bahaya-bahaya yang tadi kita sudah sebutkan itu terjadi pada kita. Nah, yang pertama, jika terhirup, apa yang harus kita lakukan? Pindahkan dari area pemaparan. Jadi si korban ini pindahkan dari area pemaparan amonium nitrat itu, kemudian gunakan kantong masker berkatup, kasih si korbannya pernafasan gitu, dan segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi jangan menunggu lama, langsung saja bawa ke rumah sakit dengan pertolongan pertamanya, yaitu teman-teman pindahkan dulu, kemudian dikasih masker gitu ya, maskernya tapi masker yang berkatup, mungkin dikasih oksigen gitu ya, takutnya dia sesak napas gitu korbannya. Nah, yang kedua, jika kontak dengan kulit, apa yang harus kita lakukan? Cuci dengan sabun atau deterjen ringan dan air dalam jumlah yang banyak sampai dipastikan tidak ada bahan kimia yang tertinggal selama 15-20 menit gitu ya. Nah, di sini tentunya teman-teman airnya juga harus air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun ini sampai benar-benar pastiin kalau di tangan kita itu atau di kulit kita itu benar-benar sudah tidak ada lagi amonium nitrat gitu ya. Itu untuk tindakan pertolongan pertama jika terkena kulit. Kemudian yang ketiga, jika terkena mata, apa yang harus dilakukan? Segera cuci mata dengan air yang banyak, atau bisa juga dengan larutan garam normal NaCl 0,9% selama 30 menit. Jadi teman-teman cuci matanya dengan air yang mengalir gitu selama 30 menit, atau sekurangnya bisa menggunakan air sekitar 1 liter. Tapi kalau misalnya masih sakit atau masih terkena iritasi, langsung dibawa ke dokter. Yang keempat, jika tertelan, segera cuci mulut dan berikan minum yang banyak. Jadi mungkin bisa teman-teman langsung makan buah dan langsung minum yang banyak. Tapi kalau misalnya korbannya sampai pingsan, itu miringkan kepala korban menghadap ke samping. Nah, langsung habis itu dibawa ke rumah sakit. Jadi intinya adalah untuk semua ini, jika teman-teman mengalami hal-hal yang seperti ini gitu ya, dan ternyata tidak sembuh, langsung dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah penyimpanan bahan. Pertama, dari wadah bahannya sendiri untuk amonium nitrat itu harus menggunakan wadah yang kuat. Artinya kuat di sini dia inert gitu ya. Kemudian dia juga harus tertutup rapat gitu. Jadi untuk tempat penyimpanan dari bahan amonium nitrat ini yaitu harus dingin, kemudian kering dan ventilasi yang baik. Itu untuk penyimpanan dari amonium nitrat itu sendiri. Nah, posisi penyimpanan, hindari kontak dengan panas, percikan, nyala, dan bahan mudah terbakar lainnya. Jadi, kenapa di sini teman-teman perlu belajar yang namanya globally harmonized system? Karena di sini banyak sekali bahan kimia yang berbahaya, termasuk amonium nitrat yang ternyata dalam penyimpanan itu nggak sembarangan, harus dipisah dengan bahan-bahan yang lainnya atau memerlukan suatu kondisi tertentu, kayak misalnya di amonium nitrat ini ternyata tidak boleh langsung kontak dengan panas gitu ya, percikan atau nyala apapun itu tidak boleh gitu. Nah, kemudian untuk pemisahan bahan. Nah, ini tadi ya.
Jadi untuk amonium nitrat ini itu harus terpisah dari bahan yang mudah menyala, bahan organik, dan bahan yang mudah teroksidasi. Maka teman-teman di sini perlu belajar lagi apa sih bahan kimia yang mudah teroksidasi apa aja, kemudian bahan yang mudah menyala apa aja, dan itu diketahui dengan belajar globally harmonized system gitu. Nah, kemudian suhu penyimpanan. Nah, di sini untuk amonium nitrat itu jangan disimpan di atas temperatur 54 derajat Celcius atau 130 derajat Fahrenheit. Dan sebaiknya di bawah temperatur tadi, kembali ke tempat penyimpanan ya yang di atas ya, bahwa amonium nitrat ini disimpan di tempat yang dingin gitu, jangan sampai melebihi temperatur 54 derajat Celcius karena itu bisa berbahaya karena nanti akan menyebabkan panas di mana si amonium nitrat bisa meledak gitu. Yang terakhir adalah lantai penyimpanannya. Lantai penyimpanannya jangan sampai lantai penyimpanan amonium nitrat itu terbuat dari kayu, karena itu kayu itu mudah terbakar, jadi bisa bahaya, bisa menyebabkan kebakaran ataupun meledak gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang stabilitas amonium nitrat. Sebenarnya bagaimana sih stabilitas amonium nitrat ini? Ternyata amonium nitrat ini adalah stabil, namun dia tidak stabil atau bisa terurai jika dipanaskan. Tadi sebenarnya amonium nitrat itu dia akan bahaya jika ada pemicu. Salah satunya adalah pemanasan. Jadi kalau misalnya amonium nitrat ini dipanaskan, itu akan terjadi penguraian, di mana penguraian ini yang bisa menyebabkan peledakan gitu ya. Penguraiannya bisa jadi dari menjadi amonium dan gas nitrogen gitu atau nitrat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kondisi yang harus dihindarkan. Pertama, dalam penggunaan amonium nitrat, kondisi yang harus dihindarkan pada saat kita menggunakan amonium nitrat adalah panas yang berlebihan. Jadi kita harus sesuaikan lingkungannya, itu suhunya disesuaikan tidak boleh lebih dari 54 derajat Celcius. Seperti itu. Bahkan kalau bisa ya di bawah temperatur gitu ya. Nah, kalau misalnya panas yang berlebihan itu bisa jadi akan terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua adalah hindari bahan mudah terbakar. Karena kalau misalnya amonium nitrat tidak berkaitan dengan bahan mudah terbakar, maka bisa jadi apa coba kira-kira? Terbakar, kebakaran atau misalnya peledakan seperti itu. Yang ketiga itu dihindarkan dari bahan-bahan organik karena itu bisa berbahaya juga. Jadi akan reaktif gitu ya amonium nitratnya. Kemudian yang keempat adalah dihindarkan dari agen-agen reduktor karena kita tahu bahwa amonium nitrat ini adalah oksidator, jadi harus jauh dari reduktor karena kalau misalnya dia dekat dengan agen-agen reduktor maka akan terjadi suatu reaksi. Yang terakhir adalah harus dihindarkan dari asam-asam kuat dan logam bubuk. Nah, seperti itu sahabat Lepmania semuanya tentang amonium nitrat. Semoga bermanfaat, dan untuk sahabat Lepmania yang mempunyai pertanyaan tentang amonium nitrat ataupun ingin mengetahui banyak hal tentang pengetahuan laboratorium, yuk hubungin kami melalui email di labjourneypartner@lepmaniaindonesia.id atau melalui website kami di www.lepmaniaindonesia.id. Bisa juga menghubungi lewat WhatsApp di 082124293839, Instagram kami di Lepmania, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami Lepmania. Semoga bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa kembali. Dadah!